akan saya paparkan ketujuh kategori penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan ini yang menjadi syarat mutlak bagi penerima bantuan sosial ini. Jika Sobat Info Bansos memenuhi syarat dan kriteria berikut tahapan pendaftarannya. Sobat Bansos Indonesia, kedengarannya BLT semakin hangat dibicarakan. Banyak yang ingin mendapatkannya dan banyak pula yang bertanya bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial, utamanya program Keluarga Harapan atau PKH. Perlu diketahui bahwa PKH adalah program bersyarat, dalam artian program ini memiliki syarat penerima. Seperti komponen keluarga yang dibagi menjadi 7 kategori keluarga yang dipersyaratkan oleh program ini. Sobat Bansos Indonesia, tetap di sini karena setelah tayangan singkat akan saya paparkan ketujuh kategori penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan ini yang menjadi syarat mutlak bagi penerima bantuan sosial ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, bagikan informasi ini. Saya Amran, segera kembali. Bantuan langsung tunai BLT melalui program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial sejak 4 Januari 2021 untuk tahap 1 dan pada bulan Maret dan April untuk tahap kedua secara bertahap melalui beberapa termin atau gelombang pencairan. Di media sosial dan komentar di grup banyak yang menanyakan soal program ini. Dan mengapa mereka belum mendapatkan bantuan? Perlu diketahui, penerima BLT PKH harus memenuhi persyaratan dan masuk kategori penerima. Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Rahmat Kusnadi, mengungkapkan, ada 2 syarat penerima BLT PKH, yakni syarat pertama termasuk keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Syarat yang kedua memiliki komponen atau kriteria sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta program Keluarga Harapan PKH. Nah, berikut ini ada 3 komponen yang termasuk peserta program Keluarga Harapan. Yang pertama, komponen kesehatan. Untuk komponen kesehatan terdiri dari 2 kategori, yakni kategori ibu hamil, nifas, menyusui, yakni kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan atau berada dalam masa menyusui. Sementara kategori kesehatan yang kedua adalah untuk anak usia dini atau berusia 0-6 tahun yang belum bersekolah. Umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir. Kebijakan PKH tahun 2021 menyebutkan ibu hamil hanya dapat diterima dengan syarat kehamilan maksimal yang kedua kalinya, atau mempunyai anak usia dini maksimal 2 orang. Besaran bantuan untuk ibu hamil atau nifas yakni 3 juta per tahun. Sementara untuk anak usia dini berhak mendapatkan bantuan sebesar 3 juta per tahun. Komponen yang kedua adalah komponen pendidikan. Komponen pendidikan dalam PKH terdiri dari 3 kategori, yakni pertama, anak usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, sedang menempuh pendidikan SD-MI sederajat, SMP MTS sederajat, dan atau SMA MA sederajat. Besaran bantuan untuk siswa SD sederajat yakni 900.000 per tahun. Kedua, siswa SMP sederajat yakni 1,5 juta per tahun.
Dan yang ketiga, kategori siswa SMA sederajat, yakni 2 juta per tahun. Adapun komponen yang ketiga, yakni komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesejahteraan sosial terdiri atas orang tua atau lansia berusia 70 tahun ke atas yang tercatat dalam KK yang sama dan berada dalam keluarga. Sementara untuk penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri juga termasuk dalam komponen kesejahteraan sosial. Dalam komponen ini, penerima BLT PKH maksimal 1 orang yang tercatat dalam KK yang sama dan berada dalam keluarga. Besaran bantuan untuk disabilitas berat dan lansia masing-masing berhak mendapatkan 2,4 juta per tahun. Jika Sobat Info Bansos memenuhi syarat dan kriteria di atas, berikut tahapan pendaftarannya. Warga miskin mendaftarkan diri ke desa kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, berdasarkan identifikasi awal prelis maupun usulan baru. Musyawarah desa atau musyawarah kelurahan akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi prelis akhir. Prelis akhir ini digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi SIX offline oleh operator desa atau kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa file extension SIX. File tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIX online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Bupati Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Kementerian. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIX-NG dan mengunggah surat pengesahan Bupati atau Wali Kota serta berita acara musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Data penerima program Keluarga Harapan dapat dilihat di website https://dtks.kemensos.go.id dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat. Hal yang perlu diperhatikan setelah memastikan kriteria terpenuhi dan mendapatkan program Keluarga Harapan, keluarga penerima manfaat KPM harus mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Ibu hamil atau ibu menyusui dan anak usia dini 0-6 tahun yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada posyandu atau puskesmas sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara, kewajiban bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun adalah mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Sedangkan untuk komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan, minimal setahun sekali. Keluarga penerima manfaat PKH juga wajib hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 yang digelar sebulan sekali di wilayah mereka masing-masing. Demikian Sobat Info Bansos Indonesia, paparan 3 komponen program Keluarga Harapan PKH yang dibagi menjadi 7 kategori keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH.
Jika sobat tidak lagi memiliki kategori tadi, dipastikan tidak dapat menjadi peserta program Keluarga Harapan. Dan apabila peserta program Keluarga Harapan sebelumnya tidak lagi memiliki kategori ini, maka akan secara otomatis keluar menjadi peserta yang diistilahkan dengan graduasi alamiah atau non-eligible, tidak berkategori. Demikian Sobat Info Bansos, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar channel ini selalu dapat menyajikan berita terkini seputar bantuan sosial. Saatnya saya undur diri, saya Amran dari Studio Info Bansos Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.